السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita selalu bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tiada terhitung. Dan bila kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan selalu memberikan taufik kepada kita untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan nikmat kesehatan ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan ibadah, dengan kebaikan, dan menjauhkan diri kita dari segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, kita masih di dalam pembahasan hadis yang ke-27. Ya, Ustaz menjelaskan sedikit lagi tentang pembahasan hadis yang ke-27, yaitu hadis di mana Nabi SAW menyebutkan bahawa kebaikan adalah akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Dan dosa adalah apa yang membuat sesak dadamu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada penjelasan hadis ini, di sini Ustaz akan menyebutkan tentang wajibnya bagi kita untuk tunduk kepada wahyu, tunduk kepada wahyu Allah, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun jiwa kita tidak menyukainya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khushani, wa in aftaka al-maftun, kendati para pemberi fatwa berfatwa kepadamu. Ya, kendati para pemberi fatwa berfatwa kepadamu, maksudnya adalah apa saja yang menggoncangkan dada, yang membuat seseorang ragu, bimbang, tidak tenang, ini adalah dosa.
kendati orang lain berfatwa kepadanya bahwa itu bukan dosa. Dan ini adalah merupakan tingkat kedua. Ya, ini adalah merupakan tingkat kedua. Tingkatan yang pertama adalah terkumpulnya dua hal. Ya, terkumpulnya dua hal yaitu sesuatu ditolak pelakunya dan bukan orang lain, serta pelakunya menganggapnya sebagai dosa. Itu dengan syarat pelakunya termasuk orang-orang yang beriman dan pemberi fatwa berfatwa kepadanya hanyalah berdasarkan dugaan atau kecenderungan kepada hawa nafsu tanpa didukung dalil syar'i. Namun jika pemberi fatwa mempunyai dalil syar'i, maka peminta fatwa wajib taat kepada pemberi fatwa, kendati dadanya tidak senang kepadanya. Ya, contohnya seperti keringanan-keringanan, ya, rukhsah syar'i, seperti tidak puasa pada saat perjalanan, tidak puasa pada saat sakit, mengqasar salat di perjalanan, dan lain-lain di antara hal-hal yang dada orang-orang bodoh itu tidak suka kepadanya. Ketidaksukaan mereka ini tidak ada artinya. Buktinya, terkadang Nabi SAW menyuruh para sahabat mengerjakan hal-hal yang tidak disukai hati mereka, namun mereka menolak mengerjakannya. Akibatnya Nabi SAW marah karena sikap mereka itu. Misalnya Nabi SAW menyuruh mereka merubah haji mereka menjadi umrah. Kemudian perintah Nabi SAW tersebut tidak disukai beberapa orang dari mereka yang tidak menyukainya. Nabi SAW juga memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban mereka dan bertahallul dari umrah di Hudaybiyah. Namun mereka tidak menyukai perintah Nabi SAW tersebut. Ya, mereka juga tidak menyukai perdamaian Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy dengan syarat beliau pulang tanpa melakukan umrah pada tahun Al-Hudaybiyah. Dan siapa saja dari orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi SAW, maka beliau harus memulangkannya. Kesimpulannya adalah, apa saja yang di dalamnya terdapat nas syar'i, maka tidak ada kata lain bagi seorang mukmin kecuali hanyalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ya, Quran surah Al-Ahzab, yaitu surah yang ke-33 ayat yang ke-36. Al-Ahzab itu surah yang ke-33 dan ayatnya adalah ayat yang ke-36, yang maknanya adalah tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan
akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, orang mukmin sudah sepatutnya untuk menerima perintah syar'i, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan lapang dada, dengan ridha. Karena apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu wajib kita imani, wajib kita ridha terhadapnya, wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib kita imani, wajib kita ridha terhadapnya, wajib kita terima. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. An-Nisa ini surah yang keempat, ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Ya, ini dia wajibnya kita tunduk kepada wahyu meskipun jiwa kita tidak menyukainya. Kemudian selanjutnya adalah meminta fatwa kepada hati ketika terjadi kesamaran. Meminta fatwa kepada hati ketika terjadi kesamaran. Sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat nas dari Allah, nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari orang-orang yang ucapannya layak untuk diikuti dari kalangan para sahabat, generasi salaf, maka jika di dalam jiwa orang yang tentram, hatinya beriman, hatinya terbuka dengan cahaya ma'rifat dan keyakinan terhadap sesuatu, goncang di dadanya karena adanya syubhat, dan ia tidak mendapatkan orang yang memberikan fatwa ya berupa keringanan di dalamnya, namun yang ada adalah orang yang berfatwa berdasarkan akalnya, ilmunya dan agamanya tidak mumpuni, dan ia dikenal menuruti keinginan hawa nafsu, maka seorang mukmin itu kembali kepada hatinya, meskipun orang yang tidak berilmu itu berfatwa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan lain-lainnya dari kalangan para ulama itu sangat mencela orang-orang sufi, ya, mencela orang-orang sufi yang membicarakan tentang was-was, yang membicarakan tentang lintasan jiwa, karena perkataan mereka tentang hal-hal itu
tidak berpatokan kepada dalil syar'i dan justru berpatokan kepada akal saja, berpatokan kepada perasaan saja, sebagaimana beliau mengecam pembahasan halal dan haram hanya dengan mengandalkan pendapat akal tanpa dalil syar'i. Adapun mengembalikan perkara-perkara syubhat kepada hal-hal yang mendominasi di hati, maka itu ditunjukkan oleh nas-nas nabawiyah dan fatwa-fatwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa tuma'ninatun wal kadhibu ribatun." Kejujuran itu adalah ketenteraman dan dosa itu adalah keraguan-raguan. Jadi kejujuran itu berbeda dengan kedustaan, karena hati itu senang kepada kejujuran, mengenal kejujuran, membenci kebohongan dan menolak kebohongan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Khuthaim, sesungguhnya hadis mempunyai cahaya seperti cahaya siang yang engkau kenal, dan kedustaan itu mempunyai kegelapan seperti kegelapan malam yang engkau tidak mengenalnya. Ada anak Ustaz yang Ustaz cintai, hadis yang mulia ini adalah hadis yang bisa kita ambil beberapa faedah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, di mana di antara fawaid, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang sedikit kalimatnya tetapi memiliki makna yang sangat banyak, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Inilah jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan jawami'ul kalim, perkataan yang sedikit kalimatnya tetapi memiliki makna yang sangat banyak dan luas. Kemudian yang kedua, kalimat al-birru itu mencakup kalimat al-birru itu mencakup semua kebaikan, dan kalimat al-ithmu itu mencakup semua kejelekan. Al-birru mencakup semua kebaikan, sedangkan kalimat al-ithmu itu mencakup semua kejelekan. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya dosa mempunyai dua tanda. Dosa itu mempunyai dua tanda. Yang pertama, keraguan, kebimbangan, dan kegoncangan hati. Ini tanda yang pertama. Keraguan, kebimbangan, dan kegoncangan hati. Kemudian tanda yang kedua, tidak suka dilihat oleh orang lain. Tidak suka dilihat oleh orang lain. Itu tanda yang kedua dari dosa. Kemudian yang keempat, anjuran untuk berakhlak mulia. Kapan saja seseorang itu berakhlak yang baik, maka ia telah melakukan kebajikan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada seseorang yang memiliki akhlak yang mulia.
bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang mulia, Allah akan berikan pahala dan ganjaran yang sangat besar. Seperti seseorang yang di siang hari terus menerus berpuasa, tiada henti-hentinya, dan seperti orang yang melaksanakan salat malam, tiada henti-hentinya, tanpa adanya istirahat. Begitulah kebaikan dan ganjaran yang akan diperoleh bagi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Kebaikan terus mengalir kepadanya, ganjaran terus mengalir kepadanya, mendapatkan ganjaran yang sangat besar dengan amalan yang ringan, mudah untuk diamalkan, yaitu berakhlak yang mulia kepada sesama. Kemudian selanjutnya yang kelima, bahwa seorang mukmin yang hatinya bersih dan sehat, maka perbuatan dosa itu dapat menggoncangkan jiwanya. Itu dapat membuat tidak tenang jiwanya, meskipun ia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Inilah hati seorang mukmin yang bersih, yang sehat, bahwa yang namanya dosa, syirik, bid'ah, kedurhakaan, itu adalah membuat hatinya tidak tenang. Itu akan menggoncangkan hatinya, meskipun ia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kemudian yang keenam, seorang mukmin itu tidak senang, tidak suka jika dosanya itu dilihat oleh orang lain. Sedangkan orang yang jahat, orang yang fajir, yang melewati batas, justru malah senang jika dosanya itu dilihat oleh manusia. Ini yang keenam, faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian yang ketujuh adalah bolehnya meminta fatwa kepada hati dan jiwa. Ya, bolehnya meminta fatwa kepada hati dan jiwa. Tetapi orang yang meminta fatwa dan kembali kepada hati dan jiwanya ini adalah orang-orang yang telah istiqamah, telah lurus agamanya, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bolehnya meminta fatwa kepada hati dan jiwa, dan ini khusus bagi orang-orang yang sudah istiqamah, sudah lurus agamanya dengan tauhid, ya, dengan mengamalkan sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, bagi yang tidak lurus agamanya, yang belum lurus agamanya, yang belum mentauhidkan Allah, yang belum mengamalkan sunnah, belum mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka ia tidaklah boleh meminta fatwa kepada hatinya, meminta fatwa kepada jiwanya, karena dia belum istiqamah, belum lurus agamanya. Ini hanya boleh bagi orang yang sudah lurus agamanya. Kemudian yang kedelapan, faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, janganlah manusia itu tertipu dengan fatwa manusia. Ya, janganlah manusia tertipu dengan fatwa manusia, terlebih ketika pada dirinya didapatkan keraguan dalam hatinya. Banyak orang-orang meminta fatwa kepada orang alim atau penuntut ilmu, lalu dijawab, tetapi kemudian ia menjadi bingung dan ragu. Apakah
Bagi orang yang bertanya kemudian bingung ini, boleh bertanya kepada orang alim lainnya? Maka jawabannya adalah boleh. Bahkan hal itu wajib baginya. Apabila ia ragu dan bimbang dengan jawaban orang alim, ya. Apabila ia ragu dan bimbang dengan jawaban orang alim yang pertama, yang tidak punya dalil. Yang tidak punya dalil. Kemudian yang kesembilan, rujukan dalam syariat Islam adalah dalil, bukan berdasarkan apa yang populer di tengah-tengah manusia. Sebab terkadang sesuatu itu menjadi populer, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang enggak benar. Ya, rujukan dalam syariat itu adalah dalil, bukan berdasarkan dengan sesuatu yang terkenal, yang populer di tengah-tengah masyarakat. Ya, karena terkadang sesuatu yang tidak benar itulah yang populer di tengah-tengah masyarakat. Rujukan syariat Islam adalah dalil, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, faedah dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kedudukan hati dan meminta fatwa kepada hati. Yang ke-11, hadis ini mengisyaratkan kedudukan hati yang agung. Jika hati itu baik, istiqamah, memahami prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah agama, maka keputusan hukum hati tersebut dalam perkara yang diragukan, dalam perkara yang samar adalah benar. Maka apa yang menjadikan hatinya tentram adalah kebenaran, dan apa yang dibenci oleh hatinya adalah dosa dan kejahatan. Kemudian yang ke-12, faedah dari hadis ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW memberitahukan kepada orang yang bertanya mengenai pertanyaan yang akan diajukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, faedah dari hadis ini adalah kebenaran dan kebatilan perkaranya tidak akan tersamar bagi seorang mukmin yang memiliki basirah, yang memiliki ilmu dan keyakinan. Tidak akan tersamar. Kebenaran dan kebatilan sangat jelas sekali bagi orang mukmin yang memiliki ilmu dan keyakinan. Kemudian yang ke-14, hadis ini bukanlah sebagai dalil bagi kaum sufi yang menggunakan ilham dan kasyaf sebagai dalil dalam mengetahui berbagai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, kembali kepada hati ketika terjadi kesamaran, yang dengannya hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah keinginan keras para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui kebajikan dan untuk mengetahui dosa serta halal dan haramnya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian tentang pembahasan hadis yang ke-27 ini.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita, ya, terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Seluruh kebaikan yang Ustaz sampaikan semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kesalahan dan kekhilafan itu semuanya adalah bersumber dari hawa nafsu Ustaz sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi